kepleset waktu bawa belanjaan, terus lumpuh. Nah, waktu ke Tampak Siring turun dari mobil ada yang tepuk di sini saya. Cepat minyaknya diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. 12 tahun. Sampai tahun berapa, Pak? 2014. Dari 2002 kita datang sampai 2014, artinya 12 tahun. Ya. Di 2011 Kutus-Kutus muncul. Itu pun gara-gara saya kepleset waktu bawa belanjaan. Terus lumpuh. Saya cari lumpuh. Dari kepleset itu jadi lumpuh. Lumpuh maksudnya nggak bisa berjalan? Iya, tidak bisa, dua kaki ini nggak bisa dikontrol. Ini sih waras, tangan, mulut, semua, kepala, mikir juga semua, cuman kaki nggak bisa dikontrol. Lumpuh. Nah, disitulah saya juga berdialog sama diri saya. Oh, gampang cuman lumpuhan, bikin minyak. Gampang ya? Gampang. Diketawain saya malah sama diri saya. Kamu sanggup bikin minyak? Bikin minyak. Nah, saya ini kan backgroundnya elektro ya. Lah, itu gimana caranya bikin minyak, saya bilang. Betul. Background kan Bapak kan elektro dan sales ini. Iya, sales. Ya. Lebih banyak ke sales. Nah, nggak seperti kuliah gitu, diterangkan filosofi kesehatan, filosofi tradisional Indonesia, jamuan begitu. Jadi kita kayak dengar orang menceritakan itu. Dan saya kan nggak percaya diceritain gitu. Selesai diceritain, saya masuk ke Google. Saya tanyain sama Google, bener gak? Ternyata bener semua. Jadi apa yang diceritakan ke saya sama apa yang ada di Google, ya tentu filosofi timur ya. Betul semua. Gak ada salah. Termasuk dari cerita daerah. Enggak, jadi dialog nih. Oh, dialog. Nah, dialog ini akhirnya saya compare dengan pencarian saya di Google. It's right semua. Betul semua. Jadi mulai percaya, ikut kuliah itu saya mulai percaya. Nah, mulailah kita bikin percobaan. Bikin minyak sesuai dengan kuliah tadi. Gitu. Oh, jadi benar formulanya itu dari dialog Bapak sendiri? Iya, dari dialog. Bukan saya punya. Makanya saya suka agak risih kalau dibilang minyak itu ciptaan saya. Nah, itu hasil dari dia. Dan kebetulan, nggak tahu mungkin juga itu kalah. Itulah namanya mistik. Bahan-bahan yang diceritakan itu sebagian besar ada di sekitar rumah saya. Di mana Bapak tinggalnya di Gianyar? Di Gianyar. Jadi saya tinggal di sendirian di atas bukit dan di belakang ada hutan kecil. Nah, semua bisa ada di sekitar itu. Di kala itu. Kalau sekarang sudah sangat berbeda ya. Tumbuhan itu hilang. Nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Saya juga bingung kok bisa hilang gitu loh. Harusnya kan masih ada kalau tumbuhan itu. Misalnya diambil kan tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ini hilang. Nah, dari reramuan yang ada di sekitar rumah dengan reramuan yang ada di dapur, bumbu-bumbu, akhirnya terciptalah minyak yang nantinya itu 6 bulan berikutnya menyembuhkan saya dari lumpuh. Setelah sembuh, minyaknya kan masih ada sisa nih. Nah, kalau teman datang, saya kasih teman datang. Nah, teman-teman itu mengatakan bahwa minyaknya bagus. Bahkan mengusulkan kepada saya, kenapa nggak diperjualbelikan. Akhirnya saya dialog lagi, minta izin bahwa minyak ini boleh nggak diperjualbelikan. Ternyata diperbolehkan. Cuman ada satu peringatan. Hati-hati, nanti nolnya banyak. Nanti nolnya banyak. Jadi sukses itu udah dikasih tahu di awal itu. Sebelum minyak itu resmi diperjualbelikan. Udah, akhirnya bikinlah minyak. Tapi ada problem waktu itu adalah aromanya nggak bagus. Jadi makanya saya eksperimen aroma supaya aromanya itu bisa diterima banyak orang. Jadi karena minyak itu masih purely minyak kelapa. Jadi lama-lama tuh agak tengik-tengik nggak enak itu ya. Akhirnya ketemulah formula yang benar. Dengan penambahan 11 minyak esensial, jadilah minyak A gitu kan. Nah, saya belum punya nama. Di saat itu belum punya, Pak? Nggak punya. Terus bingung cari nama. Waktu itu saya
punya kebiasaan mandi di laut dan di gunung, Segoro Gunung namanya. Mandi di lautnya di Silayukti di selatan, terus mandi gunungnya di Tampak Siring. Nah waktu ke Tampak Siring turun dari mobil ada yang tepok di sini saya, cepat minyaknya diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. Dan itulah awal nama Kutus-Kutus. Ya, jadi saya sendiri Kutus-Kutus itu nggak tahu pada awal. Nggak tahu ya nggak tahu karena saya bukan orang Bali. Jadi nama Kutus-Kutus itu sebetulnya nama Bali ya, bahasa Bali. Iya, itu angka 88, Kutus-Kutus. Kutus itu 8. Nah, jadilah minyak Kutus-Kutus awal. Ya, waktu kita rilis nggak laku. Karena salah. Sempat nggak laku. Iya, 500 botol itu akhirnya cuma dibagi-bagi karena botolnya terlalu besar, bentuknya tidak menarik, dan tidak pakai kotak. Gitu. Nah, terus periode yang kedua, saya kasih kotak, botolnya yang lebih kecil 100 ml, dan mulai dari saat itulah kita pasarkan, dan kita pasarkan hanya melalui Facebook. Ya. Di tahun 2013. Mungkin belum trending kan? Belum. Sosmed itu ya Pak ya? Kayaknya nggak ada orang pakai sosmed deh. Ya karena pengetahuan saya di dunia elektronika, komputer, saya udah bahwa sosial media ini nanti akan jadi platform untuk pemasaran. Jadi di Facebook tuh masih curhat-curhatan, cari pacar dan sebagainya. Tapi saya sudah pakai untuk jualan. Gitu. Sehari saya bisa bikin 40 artikel satu hari. 40 artikel. Karena dulu masih bikinnya belum banyak, jadi tidak terlalu sibuk. Jadi saya bisa ada waktu untuk. Nah, 2013, 2014 mulai. Ketika dimulai berapa banyak Pak anak buah Pak? Anak buah enggak ada. Saya sendiri. Saya sama istri ya, berdua. Semua beli barang, dari masukin botol, dari ngotain, semua kita lakukan sendiri. Buat artikel semuanya sendiri. Wow. Pernah ada yang komen, kapan tidurnya Pak? Nggak pernah tidur sebenarnya. Padahal di Facebook kan bisa di timing kan. Nah, dikasih waktu setengah jam atau 15 menit nanti baru artikel keluar. Jadi saya bikin banyak, baru saya keluarin setiap 15 menit atau 30 menit. Dan semua dikerjain sendiri. Nah, cuman caranya memang kita tidak menjual. Jadi kita membantu menjual. Untuk itu saya menunjuk distributor. Distributor itu yang menjual. Setelah laku ya Pak ya, karena kan biasanya kan distributor kan nggak mau juga Pak kalau barangnya belum. Nggak tahu bagaimana waktu itu sangat percaya, dan kebetulan kan keberhasilan banyak. Jadi di mana-mana sembuh. Jadi dia akhirnya terangsang untuk. Dari situlah saya sebetulnya bikin Kutus-Kutus awal tanpa modal, karena mereka saya suruh bayar duluan. Nah, bayar dulu ya, dari duitnya itulah yang saya pakai untuk modal bikin Kutus-Kutus. Jadi boleh dibilang modal awal nol. Jadi nggak punya modal, terus penjualan meningkat. Apalagi setelah 2014. 2014 itu permintaan luar biasa, bisa kita dapat satu bulannya itu antara 500 sampai 700 juta kotor. Per bulan. Makanya mulailah ekonomi saya bisa makan 3 kali, bisa nggak perlu nunggak bayar listrik, dan sempat beli mobil yang agak sedikit lumayan. Waktu itu bisa beli Fortuner, walaupun nyicil ya kan. Nah, tapi ekonomi sudah beranjak bagus. Tapi itu pun tidak lama, 2016 distributor saya berkhianat dengan bikin minyak sendiri. Nakal. Biasa ini. Padahal distributor itu yang menguasai penjual semua kan. Karena saya tidak jualan kan. Yang jualan itu distributor. Jadi semua kan mengarah ke distributor. Dipercaya tetapi keserakahan lah yang betul. Nah, dari situ ya
Tapi kan saya veteran sales kan gitu. Dari muda udah biasa sales, dan sales yang sistemik ataupun yang individual tuh. Jadi akhirnya pemasaran saya lakukan sendiri. Bapak turun tangan Ya sendiri. turun tangan sendiri. Jadi akhirnya semua pemasaran lewat saya. Usia berapa Pak Bambang turun? 2016 itu berapa? 2016 dikurang 7 tahun lalu, Pak. 55 tahun. Ya, jadi enggak 55 kan lahir saya. 45 ditambah Udah 60 lebih ya Pak? 16 45, 16, 61. 61. Wow. Nah, Berarti 61 kutus-kutus Bapak mulai ya 60 tahun lah. usia 50-an ya Pak ya? Ya, 50. Tapi beneran tuh ya 60 lah. Starting tuh 60. Yang benar-benar artinya kita ikut semuanya proses, dia hanya membuat. Nah, mulai tahun 2016 itu semua saya pegang marketingnya, dan saya pakai sistem baru yang saya yakinin yang terbaik. Jadi setiap istilahnya dulu namanya depo utama harus minimum beli 1.000. 1.000. Harus minimum beli 1.000. Waktu itu kita punya 28 distributor. Jadi 1.000 kali 28. 28.000 per bulan. No, itu mulai kerja bener. Dan bulan kedua itu mereka ada yang minta 3.000, saya nggak minta 1.000. Oke, 3.000 satu temannya minta 3.000, yang lainnya juga minta 3.000. Jadi 3.000 kali 28. Terus berikutnya lagi ada yang minta 5.000, semua minta 5.000. Gitu. Dan yang berikutnya lagi 10.000, dan akhirnya ya 10.000 kali 28 orang. Sampai sekarang 28 Pak depo. Sekarang malah turun karena beberapa tuh salah pacing, terutama waktu COVID, Pandemi ya. ya pandemi. Duit mereka banyak, ya kan. Jadi duitnya untuk dagang yang lain, dagang masker, dagang segala macam, oksigen dan segala macam, ya kan. Nah akhirnya habis. Ternyata waktu beli pertama harganya misalnya 10.000, begitu dijual lagi harganya udah 5.000, ya kan. Masker awal-awal kan mahal sekali. Betul. Nah, jadi duitnya habis salah apa namanya, Investasi salah ya, investasi. Atau mungkin karena duitnya banyak pada waktu itu para distributor dibeliin villa, dibeliin ruko, dibeliin segala macam, tapi konsepnya nyicil, ya kan. Nah, tidak ada uang lagi untuk beli kutus-kutus. Nah, jadi kebanyakan adalah kesalahan investasi mereka itu. Nah, muncullah distributor generasi baru yang memang orang profesional. Jadi memang dia tuh sudah bergelut di bidang dalam. Nah, inilah yang sekarang jadi backbone kita. Dan permintaan mereka gila-gilaan, bisa 40.000, bisa 60.000 per bulan. 40.000. Ya. Average rata-rata sebulan itu kita bisa sekitar 500.000 botol. 500.000 botol. Kalau dalam rupiah itu berapa Pak? Ya average itu dikalikan 100 saja. 100.000 lah ya. 5M mungkin ya. 50. 50. Kalau itu kotornya separuhnya aja. Jadi kurang lebih penghasilan bersih sekitar antara 20 sampai 25 M sebulan. Ya. Dan kutus-kutus bukan hanya di Indonesia saja ya Pak sekarang? Ya, terima kasih kita di Bali kan. Di Bali ini kan melting pot dari 10 bangsa dunia kan. Betul. Nah, waktu pulang bawa kutus-kutus kemana-mana. Terus permintaan banyak, akhirnya dia jadi reseller di negara masing-masing. Itulah kenapa kita bisa punya banyak reseller di seluruh dunia. Dan akhirnya ada duit lebih, akhirnya kita beli kastil di Belanda. Kastil di Belanda? Ya. Kenapa kastil? Kenapa kastil? Ya. Betul. Kalau kita datang ke sebuah negara, itu harus dengan segala kegagahan. Kalau Anda datang sebagai imigran, dikerjain Anda. Jadi saya datang ke Belanda, saya pikir simbolnya apa? Ya kan, kalau saya datang hanya beli misalnya warehouse lah di Schiphol gitu, nggak ada orang nengok gitu. Atau beli apartemen atau beli toko lah di Amsterdam.
Saya pikir simbolnya kastil. Ya kan. Dan kastil itu sedang harganya miring. Di saat itu? Iya, saat itu. Semiring-miringnya kan? Semiring-miringnya serumah di Jakarta lah. Serumah di Menteng lah segitu harganya. Tapi ini kan kastil di Belanda dengan halaman yang sangat luas. Nah, di Sotheby ada lelang. Saya perhatiin di lelang ada. Nah, di situ ada yang sudah 4 tahun udah tidak ada yang bidding lagi. Nah, saya bidding gitu. Dapatlah harga murah gitu. Berhasil gitu. Karena rumah-rumah itu semua sudah dipegang sama kayak Sotheby, kayak Christie gitu ya. Bukan lagi cuman perusahaan maklar kecil, tapi sudah maklar internasional. Jadi kalau Anda belum tahu apa itu Sotheby atau Christie, itu mereka ya dedengkotnya, bahkan yang jualan produk-produk seperti Picasso atau lukisan, lukisan yang mahal sekali, yang bersejarah atau mungkin mobil yang sangat antik misalnya. Itu mereka tuh mainnya di sana gitu. Tapi kastil. Wow. Nah, itu ternyata membuat impak kita menjadi luar biasa, karena kastil ini, jadi kalau orang beli kastil ini kan orang yang harusnya sudah sukses atau berlebihan uangnya kan. Itu seperti duk gitu. Ya. Jadi meningkatkan status dari kutus-kutus, bahwa kutus-kutus ini barang yang memang satu kelas tinggi, berhasil dan berguna gitu. Jadi saya nggak mau datang di Eropa tuh hanya main selundupan, main ini enggak, atau di toko-toko Indonesia aja yang penting nempel, enggak. Kita harus dengan sesuatu yang megah, dan ini simbolnya adalah kastil. Kastil kutus-kutus. Ya. Boleh dinamakan kutus-kutus. Boleh. Bahkan di depannya sudah saya kasih tiang bendera merah putih yang berkibar. Orang pikir rumah duta besar Indonesia di Belanda. Ya, kan? Saya sempat berpikir hanya orang-orang dengan pangkat tertentu, kebangsawanan tertentu yang bisa punya kastil ya Pak ya. Kalau di Belanda turis pun bisa beli, yang penting ada uangnya. Dan yang menarik bagi saya adalah dari situ ternyata kita hanya satu-satunya perusahaan Indonesia yang investasi outbound di Belanda. Jadi tidak ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara Belanda. Hanya kutus-kutus. Jadi minta maaf ya. Padahal barang Indonesia di negeri Belanda ini kan termasuk yang disukai. Bahkan orang Eropa kalau mau beli barang Indonesia pergilah ke Belanda ya. Jadi kita nih ribut terus, tapi ya itu jago kandang. Terakhir kan Garuda pun tutup sekarang. Tidak ada kantor lagi di Belanda. Jadi hanya kutus-kutus yang punya investasi di Belanda. Saja. Wah, saya sebagai orang Indonesia turut bangga nih bisa. Iya, karena kita kan 350 tahun dijajah. Betul. Tapi padahal ekonomi kita kuat. Belanda tidak sekuat yang kita duga. Kita sebetulnya untuk terutama orang-orang yang berlebihan kuat. Dan Belanda itu pasar produk Indonesia luar biasa. Tapi produk Indonesia yang bermutu ya, bukan produk ecek-ecek ya. Kenapa? Hanya kutus-kutus. Dan kita paling sering diajak ngobrol sama duta besar untuk membangkitkan semangat Indonesia untuk orang Indonesia yang ada di sana. Orang Indonesia yang di Belanda itu 1,7 juta. Banyak sebetulnya. Bukan banyak lagi. 10% penduduk Belanda itu masih berkaitan dengan Indonesia. Tapi dia masih mentally terjajah. Tidak ada keberanian, tidak ada kebanggaan bahwa Indonesia itu hebat. Nah, kita datang ke sana menunjukkan ini loh Indonesia yang sebenarnya. Kita pasti bisa beli kastil. Kita satu-satunya orang Indonesia yang bisa beli kastil di Belanda. Padahal kalau soal kaya-kayaan banyak orang lebih kaya dari saya. Tapi maksud saya itu, jadi kenapa misalnya Apple itu hebat? Karena Steve Jobs waktu cerita soal Apple itu udah kayak peralatan dari ruang angkasa itu. Nah, cara itu yang saya pakai jualan kutus-kutus di Belanda. Kalau kita ini minyak cuman buat pegel lino ya sudah, gone.
Tapi kita bilang, Mbak, ini kutus-kutus ini adalah essence dari pada perusahaan VOC zaman dulu. Perusahaan zaman VOC dulu kan jual mentahan kan, cengkeh mentah. Ini sudah jadi essence. Ya kan? Anda harus tahu loh, Amsterdam itu didirikan oleh VOC. Jadi rempah-rempah tuh jangan kamu anggap enteng. Nah ini sekarang kutus-kutus datang. Makanya kutus-kutus datang tuh pakai kastil. Karena ini memang barang yang sangat berharga dan sangat bermanfaat. Nah dari situ penjualan kutus-kutus bisa terdorong karena ini dianggap bahwa barang-barang yang tidak sembarangan. Jadi bisa jadi minyak kutus-kutus itu di Belanda menjadi household name ya Pak? Iya, semua orang tahu kutus-kutus itu. Sampai kalau Anda turun di Schiphol, Anda orang Indonesia, sopir akan bilang, sopir taksi, Anda sudah tahu aslinya kutus-kutus. Jadi yang bulenya. Dan ini kita tidak minta bantuan siapapun. Jadi kita kerjakan sendiri semua sendiri, termasuk proses jual belinya yang panjang lebar itu. Ajaib. Jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara spiritualitas, apakah berbagi juga merupakan salah satu hal yang Bapak biasa lakukan, Pak?